Misalnya ada pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Malaysia, Indonesia kalah, maka tidak mau tim Indonesia disalahkan, pelatihnya tidak mau. Bagaimana disalahkan? Yang disalahkan apa? Yang disalahkan hujan kan? Oh itu kalah karena kami kehujanan. Atau yang disalahkan konsumsinya, itu salah karena konsumsinya kurang bergizi. Sehingga dengan begitu dia mau lari dari koreksi terhadap diri. Dia tidak mau dikoreksi, tidak mau disalahkan. Makanya oleh karena itu Rasulullah mengatakan la safar, tidak ada supaya ketika kita melakukan salah kita akui kemudian kita koreksi. Itulah yang benar. Kalau kita terus menyalahkan, apalagi fokus ke sini tadi ke sepak bola ya. Maklum saya laki-laki ya, kepada semua pemirsa, kalau tidak mau disalahkan kemudian melempar kesalahan kepada hari, kenapa bisnis ini bangkrut ya? Karena membuka toko dulu kena ke hari siang, yang disalahkan hari. Kenapa manten baru itu kok bisa ya gagal merintis hidup baru? Ya karena hari perkawinannya itu tidak tanya ke Pak Dukun sehingga kena hari siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah Toha Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hai para pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali di channel ini. Sekarang temanya, bahasannya mirip dengan yang kemarin, cuma ada perbedaan sedikit. Kalau kemarin itu tentang kesialan Allah yang melayang, hantu jelangkong, silakan dicek di channel ini episode sebelumnya. Sekarang adalah tentang hari sial. Hari sial ini sangat kental sekali dengan kehidupan sehari-hari. Yang saya tahu di Madura ada banyak hari sial. Lingkungan saya pernah juga hidup lama di Jawa, ini sangat kental hari sial. Ada hari sial. Saya tidak pernah tahu, tapi kabarnya di Bali banyak hari sial. Hari sial itu misalnya kalau melakukan hal-hal yang penting, jangan sampai kena hari sial. Apa hal-hal yang penting? Mau akad kawin, pernikahan, laki-laki perempuan, jangan kena hari sial, karena nanti perjodohannya akan menghadapi rintangan. Hari penting berikutnya mau berjalan jauh, jangan kena hari sial. Kalau jalan jauh kena hari naas, pantangan. Kata orang Jawa, kata orang Sunda apa ya? Pamali, tidak boleh. Juga selain keluar jauh, misalnya bangun rumah, itu hal penting, harus menghindari hari sial, bangun rumah. Juga hal-hal yang penting, bangun rumah, buka toko, buka bisnis, tidak boleh hari sial. Hal-hal yang penting semuanya tidak boleh hari sial, karena ada hari naas, hari sial atau pamali. Hari naas itu sumbernya dari mana? Tidak ada. Sumbernya yang saya tahu diambil dari, coba lihat di channel YouTube, di YouTube ada yang mengungkapkan tentang hari-hari sial. Silakan dilihat, atau di Google, di situs-situs ada banyak yang membahas hari sial. Sumbernya dari mana? Coba dilihat langsung. Sumbernya diambil dari Primbon Jawa. Ada yang tidak mengaku langsung. Ini menurut penelitian orang-orang yang tersebut.
orang-orang yang orang-orang yang punya kemampuan lebih. Tapi semua itu ditulis ada di kitab primbon. Primbonnya itu saya pernah tahu, bukan punya, pernah tahu, pernah pegang, pernah baca. Primbonnya batal jemur ada makna. Ya, diingat-ingat. Primbonnya batal jemur ada makna. Para pemirsa sekalian bisa ngecek, kalau beli tentu gak sulit sekarang ya. Atau mungkin ada di Shopee, di Lazada, di toko online ada, silakan membeli. Atau kalau tidak mau beli lebih gampang, tinggal lihat di Google, lihat di YouTube. Itu kitab primbon pakai bahasa Jawa. Yang bahasa Sunda saya tidak tahu, yang bahasa Bali tidak tahu. Tapi kalau Jawa Madura rata-rata pengaruhnya dari kitab primbon batal jemur ada makna. Isinya macam-macam yang sial. Yang dibahas di sini adalah hari, jangan sampai kena hari sial. Hari sialnya ini. Waktu sialnya ini. Bahkan di sana dibahas cara meningkal hari sial. Cara meningkalnya ada. Misalnya hari sialnya yang saya baca di kitab primbon, kalau hari sialnya Selasa, mau berangkat jauh, maka sebelum berangkat harus pegang hidung 3 kali. Kedengaran lucu, tapi bagi yang meyakini itu sangat mantap, diyakini benar. Kalau hari sialnya hari Rabu, maka sebelum berangkat, mohon maaf, ada yang disarankan memegang kemaluan. Kalau sialnya hari Kamis, maka memegang kuping 4 kali. Semuanya tidak ada logis, secara logis tidak logis, secara kebenaran dalil dari mana kitab primbon itu dibuat, dan itu diyakini sebagai kebenaran oleh banyak orang di Madura tempat saya ini, dan juga di Jawa, di Bali, di suku lain saya tidak tahu. Insya Allah sama saja. Misalnya suku Wadu, suku Baduy, suku yang di Sumatera, suku Melayu, suku Batak, ada. Persisnya saya tidak tahu, tapi informasinya ada. Suku-suku di Sulawesi, suku Mandar, suku Ambon, suku di Papua meyakini hari-hari sial. Padahal hari sial itu dibantah, langsung ke membantah. Membantahnya tentu pakai hadis yang kemarin. Rasulullah sendiri yang bersabda. Hadis Abu Hurairah kemarin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la adwa, wala hamma, wala naw'a, wala safa. Yang terakhir ini, yang kemarin sudah di episode sebelumnya, wala safa. Sampai Rasulullah menyebut tidak ada hari sial bulan Safar. Rasulullah berkata tidak ada hari sial, tidak ada Safar itu bulan sial. Dalam Islam kan ada bulan namanya bulan Safar. Anak-anak muda biasanya tidak tahu nama-nama bulan di bulan Hijriah. Yang tahunya bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Itu Masehi. Kalau yang Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir biasanya tidak hafal. Jadi bulan kedua itu Safar. Sabda Nabi tidak sial, bulan Safar tidak sial. Kenapa Nabi berkata begitu? Ternyata keyakinan sial bukan hanya sekarang, mulai zaman jahiliyah sudah ada. Orang jahiliyah sebelum Nabi diutus meyakini bahwa Safar itu hari sial. Karena sial mereka tidak mau pergi kemana. Mereka tidak mau berdagang. Mereka tidak mau membangun rumah. Mereka tidak mau mengadakan perkawinan karena Safar katanya hari sial. Maka Rasulullah langsung mensabdakan tidak ada sial bulan Safar. Artinya juga pada bulan yang lain.
Safar saja tidak sial, padahal sudah Safar dianggap bulan sial. Tapi Rasulullah mensabdakan Safar bukan bulan sial. Artinya yang lain tambah bukan sial. Bahkan usahanya para ulama, Safar tidak ditulis Safar, tapi ditulis Safarul Khair. Jadi bulan Safar tidak ditulis Safar, tapi ditulis Safarul Khair, Safar yang baik, bukan Safar yang buruk. Karena mereka meyakini Safar itu bulan buruk. Tambah lagi ini bahasanya tentang apa yang sangat banyak ya, di lingkungan kita di Jawa, mungkin di Nusantara, tentang bulan Safar yang siang, yaitu sampai sekarang masih ada tentang Rebu Bekasan, ya, Rebu Bekasan. Itu kan ada di bulan Safar, Rebu Bekasan. Cuma ini karena menyangkut orang banyak dan perlu pembahasan yang lebih luas. Insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang Rebu Bekasan. Saya sekarang fokus kepada hari siang. Jadi tidak ada hari siang. Kenapa tidak ada? Karena orang kalau menganggap ada hari sial, dia akan terhambat untuk menuju kemajuan, akan terhambat untuk selalu meningkatkan hal baik, baik dalam rezeki maupun dalam usaha, dalam karir, dalam bisnis, dalam belajar, dalam pendidikan akan datang. Tidak ada hari sial. Sabda Rasulullah sendiri. Kenapa tidak ada hari sial? Karena kalau selalu ini sial, ini kena sial, ini tidak boleh. Padahal kita mau melakukan baik, inilah akan menjadi terhambat. Sebagaimana kita tahu, dalam jiwa manusia itu, di dalam psikologi, fokus pada psikologi, ada mekanisme dalam diri namanya EDM. EDM itu Emotional Defense Mechanism. Emotional Defense Mechanism, mekanisme pertahanan diri. Jadi dalam jiwa manusia ada mekanisme bertahan diri. Kalau dia salah, maka dia tidak mau disalahkan. Siapa yang mau disalahkan? Tidak ada kan? Kenapa kalau tidak mau disalahkan? Padahal dia sudah melakukan salah. Maka dia bertahan dengan cara menyalahkan orang lain, menyalahkan apa saja. Pokok jangan saya yang disalahkan. Misalnya apa? Misalnya ada pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Malaysia. Indonesia kalah. Maka tidak mau tim Indonesia disalahkan. Pelatihnya tidak mau. Bagaimana disalahkan? Yang disalahkan apa? Yang disalahkan hujan kan? Oh itu kalah karena kami kehujanan. Atau yang disalahkan konsumsinya. Itu salah karena konsumsinya kurang bergizi. Sehingga dengan begitu dia mau lari dari koreksi terhadap diri. Dia tidak mau dikoreksi, tidak mau disalahkan. Makanya oleh karena itu Rasulullah mengatakan la safar, tidak ada safar. Supaya ketika kita melakukan salah, kita akui, kemudian kita koreksi. Itulah yang benar. Kalau kita terus menyalahkan, apalagi fokus ke sini, tadi ke sepak bola ya. Maklum saya laki-laki ya, kepada semua pemirsa, kalau tidak mau disalahkan kemudian melempar kesalahan kepada hari, kenapa bisnis ini bangkrut? Ya karena membuka toko dulu kena ke hari siang, yang disalahkan hari. Kenapa manten baru itu kok bisa ya gagal merintis usaha? Ya karena hari perkawinannya itu tidak tanya ke Pak Dukun, sehingga kena hari siang, menyalahkan hari siang. Apa lagi? Mau jalan jauh, jika jalan jauh dia ketinggalan pesawat, ketinggalan bis, ketinggalan kereta. Apa yang disalahkan? Dan itu berangkatnya pas kena hari siang, salahnya dia. Apa tidak tanya kepada yang tahu?
Dia tidak mau koreksi, tidak mau disalahkan, karena dia menyalahkan hari sial, hari naas. Padahal kalau mau disalahkan, dia tinggal koreksi. Kenapa saya ketinggalan kereta? Oh, karena bangun kesiangan. Oh, karena kurang antisipasi. Biasanya jalan macet, saya harus berangkat terlebih dahulu dari jaknya. Kan lebih manfaat daripada menyalahkan hari saya. Apalagi masalah bisnis ya, lebih kenapa bisnisnya bangkrut? Jangan menyalahkan orang, tinggal dilihat. Oh, ini tempatnya kurang strategis. Oh, barang saya ini kurang bersaing, karena terlalu mahal. Oh, pelayanannya kurang baik kepada konsumen. Ini akan meningkatkan kemampuan seseorang daripada menyalahkan hati. Itulah makanya Rasulullah la safar, tidak ada bulan sial, tidak ada hari sial, tidak apalagi jam sial, tidak ada. Yang sial itu kalau melakukan dosa, kalau melanggar perintah Allah, itulah hari sial. Selain itu, kalau tujuannya baik, bekerja untuk mencari nafkah keluarga, membuka toko untuk penghidupan keluarga, berjalan jauh dalam rangka urusan dagang, dalam rangka silaturahmi, dilanjutkan saja. Dan kita sudah diajarkan oleh Rasulullah dalam Islam ada doa mau berangkat. Jadi walaupun hari sial, yakin dalam hati kalau sudah mau berangkat dengan tujuan baik dan kita sudah doa perlindungan kepada Allah, maka itu adalah hari yang baik, bukan hari sial. Begitu Pranisa. Sangat berapi-api saya. Kenapa? Karena ini langsung berhubungan dengan orang-orang di sekitar saya, dengan famili saya, dengan teman saya, dengan tetangga. Apalagi ketika saya belajar kembali ke kitab Primbon itu, dan itu asli ya, asli memang ditulis dengan bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa halus, jadi sulit kalau tidak bisa bahasa Jawa. Saya bisa, alhamdulillah, saya Madura asli tapi saya bisa bahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika mondok saya sering dakwah ke kampung-kampung, ikut kelompok. Mungkin sekarang sudah tidak ada, namanya dulu dakwah mahasiswa Kodama di daerah Bantul. Itu sering kemana-mana, ke kampung-kampung, pelosok-pelosok. Orang Jawa kampung kalau pakai bahasa Indonesia kan tidak mengerti. Sehingga saya dipaksa belajar bahasa Jawa halus. Sampai orang-orang kampung mengira saya bukan orang Madura, padahal saya Madura asli. Alhamdulillah, Allah beri kemampuan saya bisa bahasa Jawa, sehingga ketika membuka Primbon batal jemur ada makna, alhamdulillah saya paham. Pemirsa, adik-adik sekalian, jangan khawatir sebagaimana bagaimana saya kan tidak bisa bahasa Jawa. Sekarang sudah ada Google, sudah ada internet, bukunya tidak usah beli, tinggal lihat di Google. Artinya tidak usah bingung, tinggal cari asli di Google dan kita berarti. Kita kalau mau begitu tentang hari-hari sial yang ada di Primbon. Sekali lagi saya sebut Primbonnya batal jemur ada makna, karangannya saya lupa, Sultan apa siapa saya tidak tahu. Menurut itu dari kenalan saya yang mengajar di Bali bahkan bukan hanya Primbon, kalender itu penuh dengan catatan. Hari sial katanya. Kalender Bali ada catatan hari sial banyak sekali. Makanya Rasulullah kasihan kepada kita umat Islam agar kita terbebas dari semua itu, agar kita umat Islam menjadi meningkat, menjadi baik, menjadi maju, sehingga habislah semua sial-sial. Dan terakhir, saya lihat dampaknya
dampaknya hari sial ini ternyata berdampak lebih luas, bukan hanya kepada hari sial. Di Primbon itu juga dibahas yang sial bukan hanya hari, meluas ya. Dari pembahasan sebelumnya kita membahas tentang hari sial. Yang sial adalah hewan piaraan. Piaraan ini tidak boleh. Piaraan burung ini tidak boleh. Piaraan kucing ini sial. Dibahas, dan itu tidak benar ya, hari sial. Terus kemudian mohon maaf bagi kaum perempuan, kaum wanita, anaknya wanita sial jangan diambil istri karena katanya begini, tidak ada. Kalau rambutnya panjang sampai dengkul itu sial. Kalau mohon maaf giginya jarang-jarang katanya boros, menurut Primbon ini. Kalau gigi atasnya lebih tebal dari bawah katanya juga sial. Itu bullshit, tidak benar menurut Primbon. Yang sial juga tanah katanya, bahkan di tetangga saya sering tanah katanya, kalau tanah bahasa Maduranya cilepate, berbentuk lidah anjing, itu jangan dibuat rumah sial. Kalau tanah berupa topu bertingkat, itu jalannya iblis, tidak boleh dibuat rumah sial menurut orang Madura. Padahal tanah jangankan cilepate, jangankan topu, jangankan bentuknya bagus. Coba ada di daerah Padat, di mana yang dekat dengan saya, Surabaya tidak ditempati. Bagaimana pemukiman padat begitu, harganya pasti mahal ya, pasti ditempati. Apakah cilepate, apakah tompuk, apakah tempu, tidak perlu. Yang penting ada tanah kosong, lahan kosong, pasti akan ditempati. Itulah kemungkaran, kesalahan tentang tempat sial. Baik, bantahan bahwa Rasulullah selain bersabda la safar, tidak ada hari sial pada bulan Safar dan juga bulan Jai, beliau juga mempraktekkan. Jadi beliau bukan hanya bersabda, juga praktekkan. Ketika beliau kawin dengan Ibunda Khadijah, istri pertama, beliau menikah di bulan Safar. Dalam tarikh Islam Safar. Jadi beliau bersabda sekaligus praktek. Ini saya kawin bulan Safar, tidak ada apa-apa. Buktinya Rasulullah dengan Khadijah tetap harmonis, bahkan sampai lahir putra putri yang banyak. Beliau bahkan menikahkan, bukan hanya beliau sendiri, beliau menikahkan putrinya Fatimah dengan siapa suaminya Fatimah? Tahu ya? Ya, Ali. Ali Rasulullah juga dibilang. Bukan hanya perkawinan, bantahan beliau juga dalam perang setelah sangat penting dan besar. Itu penting daripada bangun tidur, lebih penting daripada membuka kuku. Beliau melakukan perang di bulan Safar dan menang melawan banyak perang yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Safar, melawan Yahudi Khaybar, dan beliau menang. Yahudi Khaybar di bulan Safar, tidak sial, beliau menang bulan Safar. Ya begitu para pemirsa sekalian, para hadirin, jadi tidak ada hari sial. Mulai sekarang dibuang keyakinan tentang hari sial, dan ingat, hari sial itu berpengaruh ya. Pengaruh atau tidak itu bukan bukti suatu benar. Kalau berpengaruh belum tentu benar. Itu saya yakin begini, ternyata saya anggap betul-betul celaka. Nah, itu bukan bukti bahwa benar. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi Allah bersabda,
Rasulullah bersabda menyampaikan firman dari Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini, sabdanya Allah, tergantung persangkaan hamba. Jadi kalau hamba itu menyangka Allah itu nanti akan membuat dia celaka, maka akan celaka sungguh. Kalau menyangka hamba itu buruk kepada Allah, Allah nanti itu akan membuat saya bangkrut karena hari ini hari siang, ya Allah akan membuat bangkrut. Maka ingat, Allah tergantung persangkaan hamba. Jadi kita harus selalu bersangka baik, harus selalu berhusnudzon, harus selalu berbaik sangka. Jangan sampai berburuk sangka. Jadi kalau benar, penting. Kalau benar terjadi, itu bukan karena benar persangkaan hari sial atau keyakinan sial. Contohnya bukti di perkebunan teh Bogor. Ada perkebunan teh Bogor di sana yang diberikan menir Belanda. Namanya saya lupa. Menir Belanda pendiri itu dimakamkan di area perkebunan Bogor teh. Orang di sana meyakini setiap ada tamu ke perumahan di sana, perkebunan itu harus pamit ke arwah, ke makam menir Belanda tadi. Kalau tidak dipamitkan, bagaimana? Terbukti lampunya akan padam semua. Akan ada peristiwa yang tidak mengenakan dan terbukti sungguh. Sehingga kalau ada tamu tidak dipamitkan, maka itu akan terjadi padam lampu, padam listrik, wangi dan sebagainya yang membuat tidak enak kondisi di perkebunan itu. Maka mereka meyakini setiap ada tamu kemudian sowan ke kuburannya menir Belanda. Menjadi lucu, tidak masuk akal. Pamit ke kuburannya orang kafir, orang Belanda. Apa-apa, dan itu benar. Karena benar bukan berarti keyakinan itu juga benar, tetap salah. Kenapa? Karena tadi ana inda dhanni abdi. Saya menurut persangkaan hamba kepada. Kalau dia menyangka akan buruk, ya saya jadikan buruk. Kalau dia menyangka jelek, saya jadikan jelek. Kalau dia hamba menyangka akan baik, maka saya jadikan baik lagi terus. Terusannya harus isi falyadunna abdi. Maka sebaiknya menyangka apa saja hamba itu kepada saya. Kalau dia menyangka buruk, akan jadi buruk. Kalau menyangka baik, akan jadi baik. Jadi sangat mudah, tinggal kita menyangka semua ini baik. Hari ini baik. Karena yang menciptakan adalah Allah. Allah adalah Zat yang maha baik. Tidak ada hari sial. Begitu para pemirsa, cukup lama saya membahas dengan berapi-api karena semangat saya agar kita semua ini menjadi maju, menjadi berkembang, menjadi meningkat, menjadi lebih pintar, menjadi lebih baik. Tentang apa tadi Rembu Kasan, mohon ditunggu, insya Allah nanti ada episode sendiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan para pemirsa sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.